Halo teman-teman, kembali lagi di episode keempat dari seri Orange Data Mining. Di video kali ini kita akan mempelajari salah satu proses yang paling penting dalam melakukan data mining, yaitu exploratory data analysis. Bagaimana cara kita bisa mengekstrak informasi dari data sebelum kita bisa membuat sebuah model. Oke, sekarang kita akan lanjut ke EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi, apa sih exploratory data analysis? Ternyata exploratory data analysis merupakan teknik-teknik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari data. Nah, kita kan mau bikin pemodelan. Nah, sebelum pemodelan itu kita harus tahu dulu data apa sih yang mau kita olah, model seperti apa yang mau kita buat, target kita itu buat apa bikin model ini. Nah, di situ kita harus tahu dulu data yang mau kita olah itu seperti apa. Nah, maka dari itu untuk mengetahui model-model apa yang cocok dan bagaimana cara kita menangani data-data ini, kita perlu melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, EDA ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, bisa secara visual ataupun bisa melalui tabel. Nah, di sini kita bisa buat grafik, kita bisa buat plot, kita bisa distribusi datanya, kita bisa lihat dalam bentuk peta, misal kalau dia merupakan data spasial, atau kita yang simpel-simpel seperti membuat tabel. Pokoknya semua teknik yang bisa kita lakukan untuk mengetahui informasi dari dalam data. Kita di sini akan menggunakan beberapa widget yang ada di dalam Orange untuk melakukan visualisasi. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan dataset Iris, bahwa Iris ini adalah dataset yang umum kita pakai kalau belajar data mining. Jadi Iris ini merupakan bunga. Dia punya 3 spesies, yaitu Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Dan tujuan dari dataset ini adalah melakukan klasifikasi. Bagaimana kita bisa mengetahui spesies bunga dari ukuran kelopak bunganya. Nah, di sini kita akan melihat atau mengeksplor data iris ini dengan menggunakan tabel pivot, menentukan rank atau relevansi atribut, kemudian kita melihat juga korelasi, kita bisa membuat diagram pencar, kita bisa melihat distribusi data, kita bisa melihat box plot dan juga feature statistics atau statistika untuk tiap-tiap atributnya. Sekarang Sekarang silahkan buka aplikasi Orange-nya dan setelah dibuka nanti akan muncul welcome screen seperti ini. Di sini kita bisa buka project Orange yang sudah dibuat atau kita bisa membuat yang baru. Di sini kita klik yang new. Nah, di sebelah sini kita ada tab yang akan berisi widget-widget yang bisa kita gunakan nanti. Contoh di dalam data kita bisa yang berhubungan dengan data. Ada file, data table, data info dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu, kita bisa install add-on baru. Seperti di sini saya ada beberapa add-on yang sudah dipasang, seperti untuk Geo, Bioinformatics dan lain-lain. Nah, di sini kita sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita akan mencoba melakukan eksplorasi data menggunakan dataset Iris. Nah, di sini kita klik yang file. Di sini akan muncul satu widget. Nah, widget ini nanti akan menjadi sumber ataupun tempat terjadinya proses ataupun tempat output dari pemodelan yang sudah kita buat. Dan di sini file ini adalah widget yang berfungsi untuk membaca data dari suatu file yang nantinya bisa kita gunakan di Orange ini. Nah, untungnya Iris sudah ada sebagai bawaan dari Orange, jadi kita tidak perlu download datanya lagi. Kita tinggal klik aja, kemudian pilih yang Iris. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Dan kita ada iris. Iris ini spesiesnya di sini ada 3. Iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Nah, pertanyaannya dari dataset iris ini, dengan mengetahui kelopaknya, lebar kelopak, dan juga panjang kelopak, bagaimana cara kita mengetahui spesiesnya? Nah, di sini kita akan melakukan eksplorasinya aja, nggak sampai pemodelan. Nah, di sini pertama kita pengen lihat dulu dong sebelumnya mau kita olah, tapi kita nggak tahu datanya seperti apa. Nah, di sini kita bisa klik yang data table. Dan bagaimana cara kita ngelihat datanya dalam bentuk tabel? Kita bisa tarik data dari sini seperti ini. Nah, setelah terjadi suatu hubungan, sini kita bisa lihat, oh ternyata tabelnya seperti ini. Ini spesiesnya, ini kelopaknya seperti apa. Ternyata 5,1, 3,5, 1,4, 1,2 itu iris setosa. Kemudian ada versicolor dan juga ada virginica.
Nah, dengan tabel ini kita bisa lihat isi dari data kita dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, tapi kali ini kita akan membuat tabel pivot. Nah, apa sih tabel pivot ini? Tabel pivot ini itu sama-sama tabel, tapi di sini kita bisa melakukan agregasi. Nah, contoh, saya pengen hitung misalnya rata-rata untuk sepal length-nya pada iris setosa, iris vertikal, dan iris genika. Dari sini kita bisa pilih baris dan kolomnya itu mau apa, tapi harus data kategorik. Dan untuk value-nya, kita bisa menggunakan data yang rasio atau skala atau data-data numerik di sini. Nah, karena di sini kita cuma punya satu, jadi mau nggak mau cuma bisa seperti ini. Misal saya pengen lihat min-nya, saya pengen lihat jumlahnya, saya pengen lihat misalnya modusnya, nilai terendahnya, nilai terbesarnya, mediannya, semuanya bisa dari sini dengan menggunakan tabel pivot. Atau banyaknya data, mau dipilih dua juga bisa seperti ini. Nah, ini ada iris setosa, ada 50 data, iris vertikal ada 50 data, rata-ratanya segini, jumlahnya segini, seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk melihat rank atau relevansi fitur. Nah, dari tadi kan kita punya 4 nih input. Yang mana aja sih yang punya nilai paling berpengaruh ke dalam pemodelan kita nanti. Nah, di sini kita ada banyak nih metode scoringnya. Ada information gain, information gain ratio, Gini decrease, ANOVA, chi-square, dan lain-lain. Nah, di sini contoh dengan 3 saja yang bawaannya, itu ternyata yang paling relevan atau yang paling informatif atau yang paling bagus untuk kita gunakan sebagai atribut ada petal length, petal width. Dia punya skor yang besar 0,5, 0,5 dibandingkan sepal width dia cuma berkontribusi 0,183 dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa tahu atribut mana yang bagus untuk kita pakai untuk melakukan pemodelan. Selanjutnya kita akan melihat korelasi. Sini kita bisa klik bagian correlate. Kalau misalnya susah nyarinya di sini, kita bisa tarik gini, kemudian kita cari correlations. Nah, di sini kita bisa pakai korelasi Pearson ataupun korelasi Spearman. Nah, di sini kita pakai korelasi Pearson. Nah, ternyata korelasi antara petal length dengan petal width itu sebesar 0,963. Petal length dengan sepal length itu korelasinya 0,872. Oh, berarti korelasinya ya, besar ya. Kalau dilihat dari korelasi Pearson. Nah, setelah kita tahu korelasi, kita biasanya pasti pengen lihat datanya dalam bentuk diagram pencar. Biasanya kan kalau untuk regresi, khususnya regresi linear, kita pasti pakai diagram pencar. Nah, untuk membuat diagram pencar, kita bisa klik yang di bagian visualize, kemudian kita klik scatter plot. Nah, scatter plot ini tinggal kita tarik deh ke file. Nah, di sini kita bisa double klik, dan ini bisa langsung muncul. Nah, contoh ini antara petal length dan juga petal width atau dengan sepal width. Misalnya dengan petal length lagi. Oh, ini karena dia sama jadi satu ya, garis lurus. Kita misalnya ini antara petal length dengan sepal length. Kemudian kita mau misalnya dikasih warna atau mau kita kasih warna berdasarkan spesiesnya. Kemudian kita bisa berikan ukuran, kita bisa berikan lambang yang berbeda, kita bisa kasih label, tapi jadi udah kebaca. Nah, di sini juga kita bisa ada banyak, misalnya melihat dalam bentuk region atau bagian-bagian warna. Atau kita pengen lihat ada gridnya. Atau misalnya kita pengen tampilkan garis regresi, juga bisa. Bisa dari garis regresi yang hitam ini, yang secara umum. Sedangkan yang ada warnanya itu untuk garis regresi untuk tiap-tiap kelasnya. Nah, kita bisa tutup. Kita lanjut ke distribusi. Kita klik distribution. Nah, dari distribusi ini apa sih yang bisa kita cari tahu? Bahwa di sini kita bisa banyak banget nih yang bisa kita ambil untuk mengetahui tentang data. Contoh, kalau misalnya di sini tidak pakai split by. Di sini contohnya dia cuma dibagi jadi 2 interval. Ya karena range-nya juga antara 0 sampai 4. Kalau datanya lebih besar,
pasti akan lebih banyak lagi intervalnya. Nah, di sini misal kita klik split by iris. Nah, sekarang kalau kita pisahkan berdasarkan spesiesnya, ternyata dia bisa membentuk histogram yang lebih menarik nih. Di sini ternyata ada 3 puncak distribusi data. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata untuk iris setosa, dia kebanyakan peta width-nya itu kecil di antara 0,2. Sedangkan peta width untuk Virginica itu yang paling besar, dia di antara sekitar 2 sampai 2,2. Bagaimana dengan yang lain? Nah, di sini kita bisa lihat nih distribusi data untuk tiap-tiap kelasnya. Jadi juga bisa kita pilih nih jenis distribusi yang mau kita pakai. Yang kita pakai sekarang ini adalah kernel density. Kita juga bisa misal mau berdasarkan distribusi normal atau berdasarkan distribusi beta, distribusi yang lain-lain di sini ada. Kita tinggal pilih. Tapi biasanya saya menggunakan kernel density untuk melihat distribusi datanya. Selanjutnya, setelah kita tahu distribusi, kita juga bisa memvisualisasikan ini menggunakan box plot atau diagram kotak garis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa diagram kotak garis ini berisi 5 statistik serangkai, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, ada ANOVA. Dan dia juga ternyata bisa melakukan uji signifikansi. Bahwa di sini ada nilai P sama dengan 0,0, artinya ada perbedaan yang signifikan di antara minnya. Di sini kan di bagian bawah ini ada bagian compare, no comparison, tidak ada perbandingan. Atau mau bandingkan mediannya atau mau bandingkan minnya. Kalau kita pakai bandingkan min, dia juga bisa menampilkan ANOVA. Wah, ternyata di sini untuk iris setosa ada di sekitar sini nih, antara 1 sampai 2 range-nya. Untuk petal range-nya, kuartil 1-nya berapa, kuartil 2, kuartil 3. Nah, jadi di sini bisa terlihat kan bagaimana datanya terdistribusi, pemusatannya seperti apa, dan pemencarian datanya seperti apa. Yang terakhir, kita bisa melihat fitur statistik. Daripada tadi kita bikin banyak-banyak, kita dengan satu widget ini bisa langsung kita lihat beberapa informasinya secara langsung. Di sini fitur statistik, ditarik. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nilai minimum, nilai maksimum, apakah ada nilai yang kosong, dan juga distribusi datanya seperti apa. Kita mau per kelas pun bisa seperti ini. Nah, yang sebelumnya kita bisa menggunakan satu-satu widget ini seperti distribution, kemudian correlation, dan lain-lain. Kita bisa dapatkan semua informasinya dengan menggunakan fitur statistik. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video yang akan datang. Sampai ketemu.